Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke, sobat sekalian, kita akan membahas, masih tetap di tes potensi akademik. Kita akan membahas tentang tes padanan kata atau sinonim. Oke sobat, untuk sinonim itu rata-rata untuk 20 menit itu terdiri dari 30 butir soal. Jadi satu soal itu kurang dari 1 menit ya. Makanya harus punya strategi gitu. Nah, ini saya punya soal. Kita coba jawab. Yang pertama, baka. Baka itu kan abadi ya. Baka itu selamanya gitu. Tapi lebih identiknya itu kan di sini ada selamanya sama ada sebentar. Jadi ini kan berlawanan ya. Nah, berarti nggak ini yang jawabannya. Tapi rata-rata tuh baka tuh kan alam ya, alam baka, alam keabadian. Nah, jadi pilihannya abadi. Terus nomor 2 itu ada dam. Dam itu sama dengan denda. Nomor 3 tuh ada hakikat. Hakikat itu jawabannya adalah kebenaran. Nomor 4, ilustrasi. Ilustrasi itu sama dengan gambaran. Jadi ilustrasi itu kan gambaran kan. Jadi kalau tidak familiar kata-katanya, kita sambungkan aja, kita buat kalimat yang kita familiar. Terus nomor 5 ada imbas. Imbasnya nih, imbas dari BBM naik, imbasnya harga ongkos naik juga. Nah, berarti imbas itu sama dengan pengaruh. Kayak gitu. Terus 6, jahil. Nah, 6 tuh jahil. Jahil itu kalau zaman dulu tuh zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Jadi jawabannya bodoh. 7, kapi. Kapi itu sama dengan lengkap. Nah, jangan terkecoh dengan sesuai urutan, karena yang sesuai urutan belum tentu lengkap gitu. Terus nomor 8 itu kanaka. Kanaka itu manusia. Nah, kalau misalkan kata seperti ini mungkin tidak bisa dibuat kalimat sih, tapi ya dengan latihan seperti ini, karena mungkin ini adalah bahasa yang mungkin rata-rata jarang ditemui. Terus nomor 9 ada korektif. Korektif itu sama dengan teliti. Selain teliti, berarti dia tuh tanggap. Jadi korektif, koreksi gitu. Nah, berarti cepat tanggap. Terus ada kripto. Kripto itu sama dengan rahasia. Ini diingat aja, kripto rahasia. Nomor 11, labil. Labil tuh kita ingetnya anak muda ya. Anak muda tuh labil, artinya mudah berubah. Moodnya tuh labil, artinya mudah berubah. Terus nomor 12, laktosa. Laktosa itu sama dengan gula susu. Ini kita ingat waktu belajar biologi. Terus nomor 13, landing. Landing itu mendarat. Landing ingatnya kita ke pesawat ya. Terus 14 ada laras. Laras ingatnya laras lurus. Laras itu lurus, selaras ya. Kalau bahasa kalau kita suka nonton film kartun tuh, selaras itu. Selaras tuh lurus. Terus nomor 15 itu ada 15 tuh ada pakar. Pakar ilmu pengetahuan. Berarti pakar tuh ahlinya ya, cendekiawan. Terus ada 16, sirkulasi. Sirkulasi itu sama dengan peredaran, sirkulasi darah. Ingatnya sirkulasi darah, peredaran darah. Terus nomor 7, abnormal.
Nomor 17 itu abnormal. Abnormal itu, kalau normal itu biasa, berarti abnormal luar biasa. Jadi kalau kita nggak tahu, kita ambil beberapa hurufnya, kita buat kalimat, oh normal itu biasa. Berarti kalau abnormal berarti luar biasa. Nomor 18 itu abstraktif. Abstrak. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan sulit, kita ambil yang umum. Kita dengar abstrak. Abstrak itu ringkasan. Abstraktif itu ringkasan, ya. Karena kan abstrak itu nggak sederhana. Kalau misalkan kita analisis nih, yang abstrak itu tidak sederhana kan? Nah, bukan hayalan juga, bukan contoh juga. Yang abstrak tidak nyata loh. Yang abstrak nyata juga kan? Nah, berarti opsi terakhir berarti yang memungkinkan adalah ringkasan. Abstraktif itu. Terus nomor 19 adalah eksaminator. Eksaminator itu adalah penguji. Kenapa penguji? Kita lihat ini ada eksa itu yang eksekusi, ya, mengeksekusi. Berarti dia yang menguji di sini. Polisi tidak sesuai, pejabat tidak sesuai, pengampu tidak sesuai, pelatih tidak sesuai. Berarti yang betul itu cuman yang Nomor 20 itu ekstravagansi. Ekstravagansi itu orang yang tidak hemat atau keborosan ya, ekstravagansi. Karena gini, lihatnya kita tuh pasti jawabannya itu yang menonjol, beda dari yang lain. Kayak misalkan keindahan, terus kemajuan, itu hal-hal yang positif gitu ya. Nah, di sini kan dia ekstra gitu, dia lebih, sesuatu yang lebih, artinya keborosan. Terus nomor 21 rasional. Nah, ini nomor 21 tuh rasional. Rasional di sini tuh kan harus masuk akal kan. Rasional yang kita umumnya tuh bahwa rasional itu masuk akal. Berarti orang yang berpikirnya secara rasional, maka dia akan bijaksana. Oke, seperti itu cara polanya kalau menurut versi sahabat ilmu. Terus lanjut lagi next ke nomor 22. Ada ratifikasi. Ratifikasi itu adalah pengesahan. Ratifikasi ini harus dipahami karena ada beberapa makna yang itu aja gitu jawabannya tuh. Nah, ini pengesahan. Terus nomor 23. 23 itu upeti. Upeti itu adalah pajak. Bagi para penonton film-film misalkan film-film India ya, di India juga ada nih upeti, bahasa upeti, yaitu pajak. Jadi kita tuh mengarahkan semua pengetahuan ketika mengisi soal-soal sinonim kayak gini. Verbal tuh kita benar-benar mengarahkan semua pengetahuan kita. Terus nomor 24 itu valid. Valid itu ada resmi, ya, harus validitas kayak gitu. Berarti harus resmi. Ingatnya tuh kita penelitian kan ya. Penelitian tuh harus valid, artinya harus resmi. Terus nomor 25 itu verifikasi. Ini adalah hal yang umum, tapi kadang waktu mengisi itu kita bingung kan ya. Nah, nomor 25 verifikasi itu adalah pembuktian. Jadi harus diverifikasi nih datanya, harus dibuktikan benar atau enggak gitu. Jadi verifikasi itu bukan hanya diperlihatkan, tapi harus dibuktikan. Terus nomor 26 itu kontemporer. Kontemporer itu sama dengan masa kini. Nah, karena kita lihat kalau tidak sulit kita pahami, aneh itu kan udah ada nih, abnormal, kuno nggak kuno gitu kan, nggak kontemporer maksudnya, abstrak nggak juga kan, tidak beraturan juga bukan, berarti sisanya yang pada masa kini begitu. Terus nomor 27 itu evokasi. Evokasi itu sama dengan penggugah
rasa. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Biasanya ini sering ada loh. Kalau di tes CPNS, terus tes masuk, ujian masuk dan lain sebagainya, ini suka muncul lah, ada muncul. Evokasi itu penggugah rasa. Terus 28 acuan. Acuan itu sama dengan pedoman. Nah, harus bisa membedakan, jangan sampai terkecoh dengan pegangan. Pegangan tuh hanya dipegang gitu, artinya pegangan saja. Terus rujukan hanya merujuk, beda dengan pedoman. Pedoman tuh kayak misalkan undang-undang, itu kan acuan kita gitu. Nah, berarti undang-undang itu sama dengan pedoman kayak gitu. Terus nomor 29 porto. Nah, porto itu sama dengan biaya. Ingat-ingat aja ya, porto itu sama dengan biaya. Terus nomor 30 proteksi. Nomor 30 tuh proteksi itu sama dengan perlindungan. Nah, ingatnya itu suka beli ini ya, sabun cuci tangan. Nah, dia itu memiliki proteksi terhadap kuman, artinya perlindungan terhadap kuman kayak gitu. Nah, itu sobat sekalian, soal ada tadi 30 soal pembahasan tentang kemampuan verbal, terutama di tes padanan kata atau sinonim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terus ikuti updatean channel Sahabat Ilmu. Insyaallah akan terus membahas terutama tentang tes potensi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.